kita dari kelas 10 IPA 1 akan menjelaskan tentang pengertian gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang berlawanan arah dengan arah gerak benda. Gaya ini terjadi karena sentuhan benda dengan bidang lintasan akan membuat gesekan antara keduanya saat benda akan mulai bergerak hingga benda bergerak. Besarnya gaya ini ditentukan berdasarkan kekasaran permukaan kedua bidang yang bersentuhan. Jadi, semakin kasar permukaan suatu bidang, maka nilai gaya geseknya akan semakin besar. Contoh gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Gaya gesekan memainkan peran penting dalam banyak kegiatan sehari-hari. Namun, seperti yang dijelaskan sebelumnya, terdapat contoh gaya gesekan yang menguntungkan dan merugikan. Apa sajakah itu? Yang pertama, untuk memindahkan barang. Ketika kalian memindahkan barang dengan cara mendorong, menggeser, mengangkat, menjinjing, dan sebagainya, berarti kalian sudah memanfaatkan gaya gesek. Yang kedua, proses menyalakan korek api. Ketika batang korek api kita gesekkan pada bagian pinggir kotak kemasannya, maka batang korek api akan terbakar. Hal ini karena pengaruh gaya gesek yang dapat menimbulkan panas antara dua permukaan yang bersentuhan. Panas ini kemudian dapat membakar batang korek api. Yang ketiga, rem dengan pelek. Contoh gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari yang berikutnya terjadi pada rem yang terdapat pada sepeda motor ataupun mobil. Rem dimanfaatkan untuk menghentikan gerak roda kendaraan. Gesekan pada rem dengan pelek mampu menghambat laju kendaraan. Yang keempat, gesekan kaki dengan jalan. Gesekan antara kaki kita dengan jalan menyebabkan kita dapat berjalan. Kita lebih mudah berjalan di jalan dengan gaya gesek yang besar daripada berjalan di jalan yang licin dengan gaya gesek yang kecil. Yang kelima, gesekan antara dua telapak tangan. Apa hal pertama kali yang akan kalian lakukan ketika sedang kedinginan? Ya, tentu saja kita akan menggesek-gesekkan kedua telapak tangan kita. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, gaya gesek termasuk gaya disivatif, yaitu gaya dengan usaha yang dilakukan akan berubah menjadi kalor, yaitu panas. Dengan menggesek-gesekkan kedua telapak tangan secara kontinu, maka akan menimbulkan panas yang dapat sedikit menghangatkan tubuh kita. Yang keenam, gesekan pada slot pintu. Jika slot pintu di rumah kalian tidak diberi minyak atau pelumas secara berkala, maka ketika pintu dibuka akan menimbulkan bunyi yang tidak enak didengar. Bunyi ini ditimbulkan karena ada gesekan antar logam pada slot. Yang ketujuh, gaya gesek antara penghapus dan tulisan. Tentu kalian pernah menulis di kertas dengan pensil atau di papan tulis dengan spidol. Saat tulisan yang dibuat ternyata salah, kalian pasti akan menghapus tulisan tersebut. Nah, proses penghapusan tulisan tersebut ternyata menggunakan penerapan gaya gesek. Penghapusan yang digerakkan maju mundur dapat menciptakan gaya yang dapat melepaskan partikel-partikel pensil atau spidol di kertas atau papan tulis. Ada beberapa jenis gaya gesek. Gaya gesek terdiri atas dua jenis, yakni gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Keduanya memiliki perbedaan yang terletak pada cara kerjanya. Gaya gesek statis. Gaya gesek statis adalah gaya gesek yang bekerja pada benda diam atau hampir bergerak. Jika gaya gesek bekerja pada benda yang diam, maka disebut gaya gesek statis. Sedangkan apabila gaya gesek bekerja pada benda yang tepat
akan bergerak, maka disebut gaya gesek statis maksimum. Rumus gaya gesek statis. Fs sama dengan mu s dikali n. Keterangan, Fs besaran gaya gesek statis, mu s adalah koefisien gesek statis, n adalah gaya normal. Untuk koefisien gaya gesek dipengaruhi oleh kekasaran kedua permukaan benda yang bersentuhan. Biasanya, koefisien gaya gesek statis lebih besar daripada gaya gesek kinetis. Gaya gesek kinetik. Gaya gesek kinetik adalah gaya gesek yang bekerja pada benda yang bergerak. Gaya gesek ini termasuk ke dalam gaya disipatif, yaitu gaya dengan usaha yang dilakukan akan berubah menjadi kalor. Rumus gaya gesek kinetis yaitu Fk sama dengan mu k dikali n. Keterangan, Fk besaran gaya gesek kinetik, mu k koefisien gaya kinetis, n gaya normal. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai materi gaya gesek. Semoga dapat dipahami, kurang lebihnya mohon maaf dan kami mengucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat.